Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak bagi Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan mengenai gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan, yang merupakan bagian dari tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2.A.6. Perkenalkan, nama saya Rozali, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Marancalong, Kabupaten Kutai Timur, dengan fasilitator Bapak Abidin dan pengajar praktik Bapak Muhammad Tahir. Sebelum memaparkan lebih jauh mengenai gambaran diri di masa depan sebagai seorang guru penggerak, izinkan saya menjelaskan mengenai nilai-nilai guru penggerak itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah guru penggerak harus berpihak pada murid. Yang kedua, mempunyai sifat mandiri. Yang ketiga, memperkaya diri dengan sifat reflektif. Yang keempat, membekali diri dengan sikap kolaboratif. Dan yang terakhir, yang kelima, menguatkan diri dengan sifat inovatif. Nilai pertama dari guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Maksud dari nilai ini adalah kita harus selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan murid. Artinya, segala sesuatu yang kita ikhtiarkan nantinya harapannya berorientasi terhadap kepentingan murid itu sendiri. Yang kedua, menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid, sehingga diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Berpihak kepada murid juga berarti bahwa kita mampu menyesuaikan diri untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman murid itu berada. Artinya kita harus selalu mengorientasikan, mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid kita tersebut. Adapun gambaran kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid yang sudah melekat pada diri saya dalam jangka waktu 3 tahun ke depan adalah saya sudah mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan berpihak kepada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya, di sini kita mampu membedakan karakter peserta didik kita atau murid kita dengan melaksanakan tes awal atau tes diagnostik serta asesmen yang terdiferensiasi. Yang ketiga, menyediakan media dan sumber belajar yang variatif dan komunikatif. Bisa kita bayangkan bahwa kemajuan zaman sangat pesat. Artinya tuntutan pembelajaran di depan sangatlah dinamis dan memerlukan keterampilan guru untuk merancang media dan sumber belajar yang menarik bagi siswa kita. Selanjutnya, yaitu menuntun dan menebalkan bakat dan minat murid. Artinya, kita harus mampu membaca potensi bagi murid kita tersebut agar mereka nanti bisa mewujudkan cita-cita mereka. Selanjutnya, 3 tahun ke depan, saya akan mampu memfasilitasi murid dalam pembelajaran sehingga prosesnya pembelajarannya tidak terkesan membosankan dengan cara menciptakan game dan ice breaking yang membuat suasana pembelajaran menjadi nyaman. Selanjutnya, menciptakan suasana kemerdekaan belajar untuk murid. Artinya, murid belajar sesuai dengan kemerdekaan mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak tertekan dalam kelas. Yang terakhir, membuka ruang selebar-lebarnya untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini berkaitan dengan semakin maraknya pengaruh-pengaruh dari luar, yang mana peran guru adalah mampu memberikan filter atau saringan kepada siswa kita sesuai dengan kultur budaya Indonesia melalui profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nilai guru penggerak yang kedua adalah nilai mandiri. Nilai mandiri ini bisa diartikan sebagai seorang guru penggerak harus mampu terus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayatnya. Artinya, kita harus terus belajar dari apapun, dari sumber apapun, agar mampu meningkatkan tingkat keprofesionalisme diri kita.
Nilai mandiri juga bisa diartikan sebagai mendorong diri untuk melakukan aksi serta berkenaan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan dalam konteks kelas maupun dalam konteks sekolah kita. Yang ketiga, nilai mandiri bisa diartikan sebagai kita harus selalu mendorong diri untuk melakukan inovasi agar tercipta pembaruan-pembaruan yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran kita. Adapun gambaran kegiatan-kegiatan nilai kemandirian seorang guru penggerak yang akan saya punya dalam jangka waktu 3 tahun ke depan adalah yang pertama, saya mampu mempertahankan dan memperkuat daya baca yang sudah ada dalam diri saya. Dalam hal ini adalah memperkuat proses literasi dalam diri saya. Untuk menunjang wawasan lebih luas, maka seorang guru harus mampu membekali diri dengan literasi yang kuat. Yang kedua, aktif secara mandiri dalam proses pengembangan diri, tanpa harus memperoleh arahan dari pimpinan, dari rekan kerja maupun orang lain. Jadi seorang guru penggerak harus mandiri dan proaktif untuk menambah informasi yang selama ini sangat dinamis dan berjalan dengan cepat dalam hal mengikuti pelatihan, baik yang sifatnya online maupun offline. Yang ketiga, mendorong diri untuk lebih variatif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Nilai guru penggerak yang ketiga yaitu adalah nilai reflektif. Nilai reflektif bisa diartikan sebagai seorang guru penggerak harus mampu memaknai setiap pengalaman yang dia dapat serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu mengevaluasi kesan-kesan positif untuk dijadikan pembelajaran di masa depan dalam proses pengajaran dan pendidikan yang dilakukan di sekolahnya. Yang ketiga, selalu mengimbaskan nilai-nilai baik yang didapat dari diri dan orang lain. Proyeksi kegiatan reflektif seorang guru penggerak yang akan saya miliki dalam beberapa tahun ke depan adalah yang pertama, saya akan mampu melakukan evaluasi setiap akhir sesi pembelajaran di kelas. Hal ini sangat berguna bagi kemajuan dalam proses pembelajaran saya di setiap pertemuannya. Yang kedua, saya akan menindaklanjuti setiap umpan balik dari siswa demi keberbaikan dalam hal proses pembelajaran saya di kelas. Yang ketiga, saya akan melakukan survei tingkat kepuasan murid terhadap proses pelayanan pembelajaran yang saya diberikan di kelas. Kadang mungkin siswa bosan dengan cara kita pembelajaran. Oleh sebab itu, melalui survei ini kita akan mengetahui apa saja hal yang disukai oleh siswa dan hal-hal apa saja yang tidak disukai oleh siswa mengenai proses pembelajaran kita di kelas. Yang keempat, saya akan mampu membuat indikator keberhasilan bersama dengan murid. Hal ini dimaksudkan adalah agar proses pembelajaran dan capaian keberhasilan kita di kelas bisa berhasil, kita harus mampu melibatkan siswa atau murid dalam proses penentuan indikator pembelajarannya. Entah itu temanya apa, profil pelajar-pelajar apa, atau proyek apa, sehingga keterlibatan siswa sangat penting dalam hal ini untuk mencapai keberhasilan mereka sendiri. Nilai guru penggerak selanjutnya yang harus dimiliki oleh setiap guru penggerak adalah nilai kolaboratif. Hal ini bisa dimaknai bahwa seorang guru penggerak harus mampu membangun hubungan kerja yang positif antar sesama rekan kerja guru dengan kepala sekolah dan stakeholder lainnya yang mempunyai kepentingan di sekolah. Komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi yang positif dan membangun. Yang kedua, bisa diartikan sebagai adanya bentuk perhatian betapa pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Gambaran kegiatan-kegiatan seorang guru penggerak yang mempunyai sifat kolaboratif yang akan saya miliki dalam beberapa tahun ke depan adalah yang pertama, saya mampu melakukan diskusi konstruktif dengan kepala sekolah, rekan sejawat,
murid-murid saya, dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di sekolah. Hal ini demi tercapainya, terselarasnya target pencapaian visi dan misi sekolah kami ke depannya. Yang kedua, saya akan merelakan seluruh tenaga dan pikiran saya dalam hal memberikan bantuan dan asistensi terhadap rekan-rekan guru, baik yang junior, senior, dalam hal layanan yang bersifat e-service, seperti SIP Pecut Kaltim, kenaikan pangkat, EKGB, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya akan menjalin hubungan yang harmonis dengan penguatan emosional antar guru. Hal ini bisa dikembangkan dalam kegiatan yang bersifat olahraga, sosial kemanusiaan, dan keagamaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat menumbuhkan hubungan emosional yang tinggi di sekolah kami. Tidak kalah pentingnya dengan 4 nilai guru penggerak sebelumnya, nilai inovatif merupakan nilai yang harus mutlak dimiliki oleh seorang guru penggerak. Hal ini bisa diartikan bahwa seorang guru penggerak yang inovatif, dia mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Guru yang inovatif adalah guru yang terbuka terhadap ide dan gagasan orang lain, sehingga dia tidak terkungkung dengan idenya sendiri dan mampu membuka wawasan yang luas. Guru yang inovatif adalah guru yang mampu memfasilitasi ruang belajar murid, baik itu dengan LMS serta pemanfaatan sosial media sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Hal ini selaras dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana sebagai seorang guru kita harus mampu beradaptasi dengan kodrat zaman dan alam di mana murid kita berada pada saat ini. Gambaran kegiatan-kegiatan seorang guru penggerak yang mempunyai sifat inovatif yang akan saya miliki dalam beberapa tahun ke depan, antara lain yang pertama, saya mampu merancang setiap pembelajaran yang sifatnya inovatif dan menarik minat siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran saya. Hal ini bisa dilihat dengan kemajuan zaman di mana kita harus mampu membuat anak lebih interaktif dengan kita dengan caranya melibatkan media sosial dan lain sebagainya. Yang kedua, mampu mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang interaktif bagi siswa. Sebagaimana yang kita ketahui, kita harus mampu memahami psikologis peranan siswa kita di sekolah. Dengan umur yang belasan, mereka cenderung suka dengan hal-hal yang membuat mereka untuk selalu hadir dan bisa dilihat oleh orang lain. Jadi pemanfaatan media sosial ini sangatlah penting bagi kita untuk memicu keaktifan siswa kita dalam pembelajaran di sekolah kita. Yang ketiga, saya akan maksimalkan pemanfaatan learning management system di sekolah sebagai penunjang proses pembelajaran di sekolah agar efisiensi waktu dalam proses pembelajaran bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan LMS melalui media sosial pun sangat menarik minat siswa kita. Mereka bisa mengakui keberadaannya di media sosial dan mereka sangat senang dengan hal itu. Demikian tadi penjelasan saya mengenai tugas, gambaran, nilai-nilai, serta kegiatan-kegiatan yang akan saya miliki sebagai seorang guru penggerak yang akan berlaku beberapa tahun ke depan. Harapannya nilai-nilai dari guru penggerak tersebut akan selalu melekat dalam diri saya. Demikian Bapak Ibu calon guru penggerak lainnya, selalu semangat, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.